warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Prodi PAUD kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UTS pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rifki Zakaria MKom. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang kecerdasan buatan yang dapat dipraktikkan di dunia pendidikan. Berikut pemaparannya. Teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Artificial Intelligence dalam metode belajar dinilai dapat membantu dunia pendidikan dalam mencapai proses pembelajaran yang lebih efektif. Meski tidak dapat menggantikan peran guru ya, teknologi ini dapat membantu pekerjaan guru dan bisa menghasilkan praktik terbaik di dunia pendidikan. Nah, menurut John McCarthy, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya disebut cognitive tasks, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dan data dan informasi yang sudah diprogramkan. Nah, AI diyakini dapat membantu manusia untuk belajar dengan lebih baik dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Sehingga tidak heran saat ini banyak sekali inovasi dan terobosan berbasis AI yang sedang dan akan diterapkan dalam menunjang proses pembelajaran agar lebih praktis dan efektif lagi. Baik, berikut adalah 7 contoh penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan. Yang pertama adalah mentor virtual. Fungsi AI yang saat ini sudah cukup banyak sekali diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan, terutama yang berbasis daring, yaitu sebagai mentor virtual. Kemudian yang kedua ada voice assistant. Teknologi AI yang satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual juga loh. Hanya saja voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga ada smart content. Nah, smart content ini merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih baik, mudah, dan cepat. Contohnya, umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini loh. Nah, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi ataupun perpustakaan umum. Kemudian yang keempat ada presentation translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant juga, yaitu mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja presentation translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang kamu inginkan. Kemudian yang kelima ada global course. Teknologi AI yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan salah satunya. Secara sederhana, global course, pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Keren ya? Kemudian yang keenam ada automatic assessment. Saat ini banyak sekali digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online loh. Penggunaan fitur seperti ini juga memudahkan guru dan tutor dalam menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Tentunya guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Kemudian yang ketujuh ada personalized learning. Penerapan teknologi ini sudah cukup umum ditemui. Personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapat layanan layaknya asisten pribadi. Baik, itu adalah beberapa kecerdasan buatan yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa teknologi sampai kapanpun fungsinya hanya sebagai alat. Tentunya tidak akan sepenuhnya dapat menggantikan peran seorang guru. Misalnya berkaitan dengan aspek afektif dan moral yang melibatkan perasaan dan psikologis, tentu saja hanya dapat dilakukan oleh sosok guru. Kemudian, sehingga adanya teknologi AI ini sepatutnya dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Tetapi di sisi lain peran guru harus tetap diprioritaskan sehingga nilai-nilai humanitas dan afeksi dalam sebuah proses pendidikan bisa terus langgeng dan terjaga sesuai dan esensi pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia.
Baik, terima kasih dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.